Shalom. Shalom adik-adik semuanya. Selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu, selamat pagi adik-adik. Iya, selamat pagi. Kakak Rona di sini dengan Kakak Dewi. Wah, adik-adik sehat enggak? Pasti sehat ya Setiwi ya. Oh pastinya. Kak Dewi sehat? Puji Tuhan Kakak Rona. Aduh, sama lah Kakak Rona juga puji walaupun Tuhan. belakangan ini turun hujan, Iya betul. kita tetap harus jaga kesehatan ya. Benar. Kita tetap jaga juga protokol kesehatan juga kemanapun kita pergi. Jangan lupa maskernya ya. Iya, betul. Jadi kita tetap sehat, tetap bersuka cita. Jadi kita bisa selalu ikut dalam ibadah di hari Minggu pagi. Oke Kakak Rona? Oke. Nah sebelum kita undang adik-adik berdiri ya Dewi. Oh iya, kita tanya dulu, mereka udah selesai siapkan Alkitabnya, Kidung Cerianya di meja atau dekat mereka ya, harus disiapkan dulu. Siapkan juga hati untuk kita beribadah ya. Tuh. Nah, untuk memulai ibadah kita mau menyanyikan lagu Mars ya Kakak. Iya. Ya, kita berdiri, kita bernyanyi Mars PA. Semangat ya adik-adik. Gereja yang melayani sampai ke pelosok dunia, wujudkan kasih ilahi, menyatakan terang Injil. Terbentang ladang Tuhan, kami kunjung bertumbuh riang. Oh betapa rindukan kasih sayang di dalam bimbingan. Tuhan jadikan kami pekerja yang tekun setia, dan dengan sukacita Mau merawat benih, menyirami, dengan semangat mengabdi, kami satu di pelayanan, bernyanyi dan bercerita untuk kemuliaan Allah. Tuhan beri bijaksana, jati diri pelayan kami, agar dalam berkarya Tuhan Yesuslah lawan sejati. Dengan semangat mengabdi, kami satu di pelayanan, bernyanyi dan bercerita untuk kemuliaan Allah. Oke adik-adik, kakak minta duduk kembali. Nah sebelum kita mulai ibadah kita mau bersaat teduh sejenak ya adik-adik ya. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai. Nah, adik-adik udah siapkan tadi kan apa yang dibilang Sus Dewi, Alkitabnya, Kidung Cerianya, persembahannya. Nah, sekarang kita mulai kebaktian kita. Kita bernyanyi dari Kidung Ceria 341 ayatnya yang pertama dan yang ketiga. Allah hadir bagi kita dan hendak memberi berkat, melimpahkan kuasa Roh-Nya bagai hujan yang lebat.
bersatu di dalam doa pembukaan ini adik. Kita berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur dan terima kasih kami ya Tuhan, di mana saat kami tidur tadi malam, Engkau telah menyertai kami, sehingga kami dapat bangun kembali ya Tuhan, dengan tidak kekurangan suatu apapun dan dengan nafas kehidupan yang baru. Kami juga berterima kasih Tuhan telah menyertai kami dalam 1 minggu ini ya Tuhan Yesus, sehingga pada hari ini kami bertemu kembali ya Tuhan dalam ibadah IPA. Tuhan, berkatilah ibadah kami ini ya Tuhan Yesus, dari awal, pertengahan, akhir nanti ya Tuhan Yesus. Biarlah adik-adik kami Tuhan mengikuti ibadah IMPA ini ya Tuhan Yesus, untuk benar-benar memuji dan memuliakan nama-Mu dan mendengarkan firman-Mu. Tuhan Yesus, kami serahkan kebaktian IMPA kami ini ke dalam tangan pengasihan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, amin. Nah adik-adik, kita sekarang mau membaca Mazmur puji-pujian. Mazmurnya diambil dari Mazmur 37, pasal 37. Sudah adik-adik tahu ya, udah Mazmur udah sering kita baca ya adik-adik ya. Mazmur 37 ayatnya yang ke-23 dan yang ayatnya 24. Adik-adik sudah dapat? Ya, kalau sudah dapat kita baca sama-sama ya. Adik-adik di rumah bacanya kuat. Ya. Tapi kuatnya jangan kuat-kuat kayak menjerit-menjerit gitu. Nah, kuat suaranya ya. Oke, kita mulai. Mazmur 37 ayatnya yang ke-23 sampai 24. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh, tidaklah sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Kita sambut Mazmur puji-pujian ini dari Kidung Ceria 215. Saatnya untuk membaca dan mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik siapkan Alkitabnya. Firman Tuhan yang dibawakan oleh Kak Dewi. Baiklah adik-adik semua, sebelum kita membaca firman Tuhan, kita bersatu dulu ya di dalam doa. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang baik, Bapa yang kami kasihi, di dalam nama Yesus Kristus, terima kasih Tuhan buat sukacita kami pagi hari ini. Kami boleh berkumpul, boleh menyanyikan lagu-lagu pujian untuk menyembah Tuhan. Terlebih lagi Tuhan, sebentar lagi kami akan membaca sebagian daripada firman-Mu. Berkatilah Tuhan apa yang kami baca, biar firman-Mu itu boleh kami pahami, terlebih lagi kami boleh melakukannya dalam kehidupan nyata kami hari lepas hari. Ya Tuhan, kami sudah siap mendengar firman-Mu. Dengarlah dan sambutlah doa kami ini Tuhan, dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Nah, hari ini adik-adik,
Nats Alkitab diambil dari Perjanjian Lama, yaitu dari kitab 2 Tawarikh 15 ayat 1 sampai 12. Ya, di Perjanjian Lama. Kitab 2 Tawarikh 15 ayatnya yang pertama sampai ke 12. Kita baca ya. Pembaharuan oleh Asa. Azaria bin Oded dihinggapi roh Allah. Ia pergi menemui Asa dan berkata kepadanya, "Dengarlah kepadaku Asa dan seluruh Yehuda dan Benyamin. Tuhan beserta dengan kamu bila mana kamu beserta dengan dia. Bila mana kamu mencarinya, ia berkenan ditemui olehmu. Tetapi bila mana kamu meninggalkannya, kamu akan ditinggalkannya. Lama sekali Israel tanpa Allah yang benar, tanpa ajaran daripada imam dan tanpa hukum. Tetapi dalam kesesakan mereka berbalik kepada Tuhan, Allah orang Israel. Mereka mencarinya dan ia berkenan ditemui oleh mereka. Pada zaman itu tidak dapat orang pergi dan pulang dengan selamat karena terdapat kekacauan yang besar di antara segenap penduduk daerah-daerah. Bangsa menghancurkan bangsa, kota menghancurkan kota, karena Allah mengacaukan mereka dengan berbagai-bagai kesesakan. Tetapi kamu ini, kuatkanlah hatimu, jangan lemah semangatmu, karena ada upah bagi usahamu. Ketika Asa mendengar perkataan nubuat yang diucapkan oleh Nabi Azaria bin Oded itu, ia menguatkan hatinya dan menyingkirkan dewa-dewa kejijikan dari seluruh tanah Yehuda dan Benyamin dan dari kota-kota yang direbutnya di pegunungan Efraim. Ia membaharui mezbah Tuhan yang ada di depan balai bait suci Tuhan. Ia mengumpulkan seluruh Yehuda dan Benyamin dan orang-orang Efraim, Manasye dan Simeon yang tinggal di antara mereka sebagai orang asing. Sebab dari Israel banyak yang menyeberang memihak kepadanya ketika mereka melihat bahwa Tuhan Allahnya beserta dengan dia. Mereka berkumpul di Yerusalem pada bulan ketiga tahun ke-15 dari pemerintahan Asa. Pada hari itu mereka mempersembahkan kepada Tuhan 700 lembu sapi dan 7.000 kambing domba dari jarahan yang mereka bawa pulang. Mereka mengadakan perjanjian untuk mencari Tuhan, Allah nenek moyang mereka dengan segenap hati dan jiwa. Amin. Nah adik-adik, mungkin kita jarang ya membaca dari kitab 2 Tawarikh ya, atau kitab Tawarikh ya. Tawarikh ada 2 ya, 1 Tawarikh dan 2 Tawarikh. Nah kita menambah pengetahuan sedikit dulu ya, Tawarikh itu apa artinya. Nah Tawarikh atau tarikh itu dikaitkan dengan tulisan sejarah atau riwayat. Nah kalau dikatakan sejarah berarti ada cerita tentang awal dari kehidupan seseorang sampai akhir kehidupan seseorang, seperti itu ya. Nah, di sini tulisan sejarah apa maksudnya? Nah, kitab Tawarikh ini berisi tentang kerajaan dari Israel, dimulai dari pengurapan Raja Daud sampai kehancuran kerajaan Yehuda, ya. Dihancurkan oleh siapa pada saat itu? Dihancurkan oleh Raja Babel yang bernama Nebukadnezar. Itu panjang ya, panjang sejarahnya. Ratusan tahun itu ya ceritanya ya. Jadi kalau adik-adik senang membaca tentang sejarah raja-raja di Israel, nah kita bisa baca di kitab Tawarikh ya, 1 Tawarikh sampai 2 Tawarikh. Dimulai dari kitab raja-raja juga ya, karena memang kitab raja-raja itu lebih lengkap lagi. Nah, itu dia ya. Jadi kita tahu ya adik-adik, raja pertama di Israel itu siapa ya namanya? Raja Saul ya. Jadi dia dipilih Allah sendiri untuk memimpin bangsa Israel pada saat itu. Nah, terus raja yang kedua siapa?
Raja Daud ya. Raja Daud ini terkenal ya. Terus sesudah Raja Daud siapa? Raja yang ketiga, Raja Salomo. Nah, Raja Salomo lebih terkenal lagi karena dia seorang raja yang bijaksana. Nah, tapi sesudah Raja Salomo, kemudian kerajaan Israel terbelah dua ya, terpecah dua. Jadi ada 12 suku Israel itu jadi terbagi-bagi. Jadi kerajaan Israel kemudian kerajaan Israel Utara dan kerajaan Israel Selatan, yaitu kerajaan Yehuda. Itu hanya 2 suku, yaitu suku Benyamin dan suku Yehuda. Nah, jadi di Nats Alkitab yang kita baca hari ini, kita kenal dengan nama rajanya siapa tadi ya? Raja Asa. Nah, Raja Asa ini salah satu dari keturunan Raja Daud. Kita lihat gambarnya yuk. Raja Asanya seperti apa ya? Nah, kita bisa lihat di gambar. Di situ pakai bahasa Inggris ya. King Asa of Judah ya. Jadi itu artinya Raja Asa dari Yehuda. Nah, banyak hal yang dia lakukan buat kerajaan Yehuda pada saat itu. Ya. Dia dikenal sebagai raja yang benar di hadapan Tuhan. Kita bisa lihat di 2 Tawari 14 ayatnya yang kedua. Raja Asa. Asa melakukan, kita baca ya, 2 Tawari 14 ayat kedua. Asa melakukan apa yang baik dan benar di mata Tuhan Allahnya. Nah, jadi kalau dikatakan dia raja yang baik dan melakukan yang benar di mata Tuhan, kalau sudah di mata Tuhan dia benar, berarti sudah paling benarlah di hadapan manusia. Nah, dia raja yang hebat, raja yang baik. Apa saja yang dia dilakukan oleh Raja Asa ini? Dalam gambar itu kita bisa baca ya. Dia menghancurkan atau menyingkirkan semua berhala-berhala. Apakah berhala-berhala itu? Nah, pada saat itu walaupun si Raja Asa ini adalah orang yang baik dan benar di hadapan Tuhan, artinya dia menyembah Tuhan, dia percaya pada Tuhan, dia melakukan kehendak Tuhan, tapi ternyata pada saat itu banyak orang atau sebagian besar rakyatnya masih menyembah dewa-dewa, berhala-berhala. Jadi dewa-dewa itu dianggap sebagai berhala-berhala karena mereka itu membentuk patung-patung dan patung-patung itu mereka sembah. Jadi mereka mengutamakan patung-patung itu lebih daripada Tuhan Allah Israel ya, Allah nenek moyang mereka. Nah, jadi Raja Asa terkenal dia menyingkirkan atau memusnahkan semua berhala-berhala itu. Kemudian juga dia memerintahkan rakyatnya untuk menyembah Tuhan. Lalu yang ketiga, dia membangun dan membentengi kota-kota dan memakmurkan kotanya. Lalu hatinya setia kepada Tuhan. Dan pada akhirnya dia ada raja yang memerintah sepanjang 41 tahun. Nah, panjang sekali ya. Jadi itu latar belakang itu yang membuat Raja Asa itu begitu terkenal. Ada latar belakangnya ternyata. Nah, kita ya di pasal 15 tadi yang kita baca ya. Nah, sebelumnya tadi Kakak katakan dia hidup benar, dia raja yang baik, tapi rakyatnya masih menyembah dewa-dewa, masih menyembah berhala. Nah, kemudian pada suatu saat memang kerajaan itu atau bangsa itu hampir semua rakyatnya hidup dalam kekacauan. Kekacauan itu siapa yang membuat? Ternyata Tuhan. Tuhan membuat kekacauan itu pasti ada tujuannya, pasti ada maksudnya. Supaya semua orang pada saat itu sadar bahwa mereka itu hidup tidak benar. Hidup jauh daripada Tuhan, ya. Karena itulah kemudian datanglah seorang nabi, yaitu Azaria bin Oded.
nabi ini datang menghadap Raja Asa. Nah, dia menyampaikan kalau nabi pada zaman perjanjian lama itu bertugas sebagai imam ya, sebagai orang yang menyampaikan nubuat dari Tuhan. Jadi Tuhan tidak lagi bisa berbicara langsung kepada seorang raja, tapi melalui mimpi atau wahyu kepada seorang nabi. Nah, jadi kita bisa lihat gambar ya, di situ ada gambar seorang raja dan seorang nabi. Nah, apa yang disampaikan Nabi Azaria bin Oded? Jadi pada ayat 1 tadi ya, di ayat 15, Azaria bin Oded dihinggapi roh Allah. Ia pergi menemui Asa dan berkata kepadanya, dengarlah kepadaku Asa dan seluruh Yehuda dan Benyamin. Tuhan beserta dengan kamu bila mana kamu beserta dengan dia. Bila mana kamu mencarinya, ia berkenan ditemui olehmu. Tetapi bila mana kamu meninggalkannya, kamu akan ditinggalkannya. Itu peringatan ya. Artinya kalau kita mau dekat dengan Tuhan, Tuhan pasti berkenan mau dekat sama kita. Tapi kalau kita jauh dan meninggalkannya, maka kita juga akan ditinggalkan Tuhan. Nah, jadi kemudian apa yang harus dilakukan, apalagi yang harus dilakukan Asa supaya Tuhan tidak meninggalkan bangsa Israel. Jadi pada saat itu Nabi Azaria juga menjelaskan bahwa kehidupan bangsa pada saat itu, kemungkinan Raja Asa tidak mengetahui ya kehidupan langsung bangsanya. Jadi pada saat itu kota melawan kota, bangsa melawan bangsa, terjadi kekacauan dimanapun. Jadi sehingga setiap orang yang akan bepergian ke tempat yang jauh tidak akan berani karena pasti tidak aman, pasti penuh dengan ketakutan, penuh dengan ancaman. Begitu tidak amannya pada saat itu karena mereka hidup tidak dalam aturan, tidak ada hukum yang membuat mereka takut lagi. Nah, kemudian di ayat ke-7, tetapi kamu ini kuatkanlah hatimu, jangan lemah semangatmu karena ada upah bagi usahamu. Mengapa Nabi Azaria mengatakan seperti itu? Karena kemudian si Raja Asa berpikir, apakah aku sanggup untuk merubah kehidupan bangsaku, bangsa Israel ini untuk menjadi bangsa yang lebih baik lagi di hadapan Tuhan? Apakah mereka bisa menjadi bangsa yang taat? Apakah mereka mau menjadi bangsa yang menyembah Tuhan? Mengingat bahwa nenek moyang mereka dulu hidup benar di hadapan Tuhan dan tunduk di hadapan Tuhan, sehingga bangsa Israel dulu bisa disertai dulu ya sebelumnya ya, dari perjalanan mereka dari Mesir sehingga keluar sampai ke tanah Kanaan. Begitu besarnya penyertaan Tuhan, begitu besar kasihnya Tuhan kepada bangsa Israel. Tapi ke belakang-belakangnya kenapa kehidupan bangsa Israel seperti itu? Jadi kita tahu juga ya dari firman-firman Tuhan yang sebelum-sebelumnya kita dengar bahwa bangsa Israel ini orangnya keras kepala, tegar tengkuk, susah diatur. Nah, karena itulah Raja Asa sedikit agak cemas. Apakah aku mampu merubah hidup orang Israel ini menjadi orang yang lebih baik lagi, orang yang mau tunduk dan taat aturan, terlebih lagi taat dan setia kepada Tuhan. Nah, karena itulah perkataan Nabi Azaria tadi, karena hatimu, jangan lemah semangatmu, karena ada upah bagi usahamu. Nah, jadi Nabi Azaria ini melalui roh Allah ya, mengingatkan supaya Raja Asa kuat, teguh hatinya, dan menyerahkan diri sepenuhnya kepada Tuhan. Apa yang dilakukan pastinya disertai. Pada ayat selanjutnya ya, di ayat 9, ia mengumpulkan seluruh Yehuda dan Benyamin dan semua orang yang pada saat itu ya, mereka berkumpul di Yerusalem. Dan kemudian apa yang dilakukan? Mereka mempersembahkan kepada Tuhan, di ayat 11 ya, 700 lembu sapi dan 7.000 kambing domba dari jarahan yang mereka bawa pulang.
Lalu di ayat 12, mereka perjanjian untuk mencari Tuhan Allah nenek moyang mereka dengan segenap hati dan jiwa. Nah, lalu di ayat 13, setiap orang, baik anak-anak, orang dewasa, baik laki-laki atau perempuan yang tidak mencari Tuhan Allah Israel harus dihukum mati. Di ayat 14 ya, itu yang penting ya. Mereka bersumpah setia kepada Tuhan dengan suara nyaring, dengan sorak-sorai, dengan tiupan nafiri dan sangkakala. Nah, itu yang penting ya. Mereka berjanji, bersumpah setia untuk mengikut Tuhan lagi. Jadi dikatakan di sini mereka mengadakan perjanjian untuk mencari Tuhan. Apa itu mencari Tuhan? Apa makna atau arti mencari Tuhan? Apakah Tuhan itu sudah lari? Apakah Tuhan itu sembunyi? Apakah Tuhan itu tidak nampak lagi dimanapun? Apakah Tuhan itu benar-benar sudah meninggalkan mereka? Nah, mencari Tuhan itu artinya kita percaya bahwa Tuhan itu memang ada. Tuhan itu maha kuasa. Tuhan itu satu-satunya yang harus kita sembah. Tuhan itu yang harus kita taati. Kita setia, kita tunduk kepadanya. Nah ya, jadi itulah cerita atau apa yang bisa kita bahas tentang Raja Asa tadi. Sampai kepada apa yang harus dia lakukan. Kita lihat gambar yuk. Gambar selanjutnya adalah pada saat dia memusnahkan ya. Jadi usaha dari Raja Asa adalah dia menyingkirkan dewa-dewa kejijikan dari seluruh tanah Yehuda. Nah, kita lihat gambarnya. Jadi ketika Asa mendengar perkataan nubuat yang diucapkan oleh Nabi Azaria bin Oded, ia menguatkan hatinya dan menyingkirkan dewa-dewa kejijikan dari seluruh tanah Yehuda dan Benyamin dan dari kota-kota yang direbutnya di pegunungan Efraim. Ia membarui mezbah Tuhan yang ada di depan balai bait suci Tuhan. Ya, jadi begitu banyaknya berhala-berhala, patung-patung yang rakyat orang Israel itu bangun ya untuk mereka sembah. Jadi dengan keberanian yang datangnya daripada Tuhan, dengan keteguhan hatinya dia menghancurkan semua berhala-berhala itu ya. Di gambar selanjutnya kita bisa juga bahkan ia memecat Maaka. Siapa Maaka? Nah, neneknya sendiri ya, neneknya sendiri. Dari pangkat ibu suri. Karena neneknya itu membuat patung Asyera yang keji. Asa merobohkan patung yang keji itu dan membakarnya di lembah Kidron. Coba lihat adik-adik gambarnya, patungnya besar itu ya. Sampai berapa orang itu harus menarik dan menghancurkan patung itu dan kemudian dibakar ya. Nah, jadi berhala-berhala itu merupakan kekejian di hadapan Tuhan. Tuhan itu Tuhan yang cemburu. Karena Tuhan satu-satunya, enggak ada Tuhan yang lain. Tuhan bukan nomor satu. Kalau nomor satu dikatakan berarti ada nomor dua. Tapi Tuhan itu adalah satu-satunya yang harus disembah. Gak boleh ada lagi Allah yang lain yang harus disembah, ya. Jadi itulah keberanian Raja Asa tadi menghancurkan semua berhala-berhala yang menjadi sembahan dari orang-orang Israel pada saat itu. Nah, karena keberaniannya itu dan kemudian karena peringatan juga dari dari Nabi Azaria tadi, sehingga rakyatnya mau ikut serta, mau juga diajak untuk kembali ke jalan yang benar. Jalan yang benar itu seperti apa yang tadi kakak bilang? Mencari Tuhan. Carilah Tuhan. Karena ujung-ujungnya dalam kehidupan setiap orang pasti kita kembali kepada apa? Kembali kepada Tuhan. Nah, karena itu carilah Tuhan. Karena memang Tuhan itu ada di mana? Ada di mana-mana. Di setiap waktu, di setiap tempat. Nah, oke, untuk adik-adik sekarang ya penerapannya ya. Nah, tadi sudah mendengar tentang bagaimana hebatnya Raja Asa tadi dan beraninya dia untuk menghancurkan semua berhala-berhala, dewa-dewi, patung-patung itu ya
bagaimana dengan kita sendiri? Mampukah kita, walaupun kita masih kecil-kecil, masih anak-anak, mampukah kita menyingkirkan berhala-berhala itu? Berhala-berhala itu bukan hanya sekedar patung, bukan patung-patung buatan itu ya. Apa yang menjadi berhala kita? Nah, misalnya pada saat hari Minggu pagi itu paling enak kita tidur, ya. Karena pasti malam Minggu, Sabtu malamnya itu tidurnya pasti agak lama. Karena besok Minggu, Minggu lebih enak tidurnya sampai siang gitu ya. Jam 9, jam 10. Jadi padahal kita diingatkan ada ibadah, ya. Kita punya IMPA, ibadah hari Minggu, pelayanan anak. Setiap jam berapa itu? Setiap jam 8 seperti saat ini. Nah, karena kita memberhalakan sesuatu, memberhalakan handphone, memberhalakan apalagi mainan misalnya atau game, memberhalakan misalnya kita punya sepeda motor kah, kita punya banyak kaset-kaset CD atau apa, kita memberhalakan itu, artinya kita mengutamakan itu daripada ibadah tadi, daripada kita mencari Tuhan tadi. Nah, sudahkah kita mencari Tuhan? Nah, walaupun kita masih kecil, masih anak-anak, masih lebih muda lah dari kakak ya, jauh lebih muda dari kakak. Pengenalan akan Tuhan itu penting. Kenapa? Seperti kakak sampaikan tadi, Tuhan itu satu-satunya, ya. Jadi dialah yang paling utama. Tuhan itu paling berharga. Barang-barang, handphone kah, harta kah, mobil kah, itu semua barang yang fana. Karena pada saat kita ini, hidup kita kan berharga ya, kita diciptakan Tuhan dari kita di dalam kandungan sudah dikenal Tuhan. Sampai kita besar, sampai kita lagi datang, kita dewasa, sampai kita akhirnya kembali kepada Tuhan, hidup kita sudah diatur oleh Tuhan. Ya, walaupun kita merasa hidup kita kecukupan, apapun yang kita rasakan, misalnya kita bangun tidur sudah tersedia makan, sudah tersedia minuman, sudah disiapkan baju. Semua itu datangnya dari mana? Bukan karena orang tua kita yang kaya. Orang tua kita yang kaya itu dari mana? Itu karena berkatnya datangnya daripada Tuhan. Jadi kita harus bersyukur kepada siapa? Bukan bersyukur kepada orang tua, tapi bersyukur kepada Tuhan. Tuhan mencukupkan semuanya. Karena itu hanya kepada Tuhanlah kita menyembah, hanya kepada Tuhanlah kita mengucap syukur buat kehidupan kita. Jadikanlah Tuhan itu berharga seperti nafas kita. Bisa nggak kita bernafas? Sebentar bernafas 5 menit, berhenti, bernafas lagi, berhenti lagi. Nah, itu artinya kita butuh tabung oksigen ya. Kita butuh tabung oksigen. Mahal nggak itu ya tabung oksigen? Pastinya mahal. Sementara kita mendapat nafas, mendapat udara yang gratis dari Tuhan. Setiap orang bernafas, ya. Tapi kita nggak pernah mengucap syukur. Setiap pagi, pastinya bangun tidur langsung ngapain? HP pasti sudah ada di sebelah kita. HP dulu kita pegang. Bukannya apa? Bukannya berdoa, ingat kepada Tuhan. Nah, jadi kalau kita diingatkan untuk mencari Tuhan, cari itu artinya mencari dengan sungguh-sungguh. Kita mencari Tuhan itu seperti kita mencintai seseorang, mencintai orang tua kita. Mencintai Tuhan itu lebih dari mencintai orang tua. Karena itu bagaimana cara mencintai atau mencari Tuhan tadi? Dengan rajin firman Tuhan setiap hari. Apakah kita melakukan melakukan renungan singkat misalnya pas bangun tidur atau sebelum tidur, baca firman Tuhan berapa ayat, lalu berdoa. Nah, seperti itulah cara kita mencari Tuhan.
Kalau kita rajin mencari Tuhan, kita bisa mendengar suaranya. Artinya mendengar suara di sini pada saat kita mau melakukan apapun, kita bertanya kepada Tuhan. Kita minta petunjuk kepada Tuhan. Karena Tuhan itu sumber dari segalanya. Sumber itu artinya apa? Sumber itu nggak pernah habis. Berarti Tuhan punya semuanya. Kekuatan, sumber pertolongan, sumber penyertaan. Tuhan sudah berjanji. Jadi kalau kita mau terus mencari Tuhan, dekat dengan Tuhan, hidup kita bagaimana? Pastinya akan diberkati. Walaupun kita masih kanak-kanak, kadangkala lebih suka kita dengan kemauan kita sendiri ya. Kita egois, kita maunya nggak mau diatur. Kita maunya senang-senang kita sendiri. Mau kapan kita ikut ibadah kah, enggak kah? Jangan diatur lah gitu ya. Aku masih kecil, belum yang tua-tua itu pasti lebih dahulu nanti dipanggil Tuhan. Nah seperti itu, pemikiran kita masihnya mau senang-senang saja. Kita punya handphone, apa yang kita lakukan? Padahal kita bisa download aplikasi Alkitab. Bisa kita baca firman Tuhan kemanapun kita pergi. Misalnya kita di sekolah kah, atau menunggu angkot misalnya ya, di halte. Kita bisa buka aplikasi, kita baca 1 ayat 2 ayat firman Tuhan. Karena kakak bilang tadi kan, Tuhan itu di mana? Di mana-mana. Itu nggak ada batasnya, nggak dibatasi. Tuhan itu omnipresent, jadi dimanapun. Tuhan itu bukan hanya ada di gereja, di rumah kita pun ada, ya, di sekolah kita pun ada, dimanapun ada. Sepanjang kita mau memanggil Dia, mencari Dia, mendengar suaranya. Tuhan juga ada di sepanjang waktu, nggak hanya pagi aja Tuhan ada, siang pun ada, malam pun ada. Jadi setiap waktu, ya, dimanapun. Di Indonesia Tuhan ada, di Amerika sana pun Tuhan ada, dimanapun Tuhan ada. Tapi kalau kita tahu bahwa kita sedang mencari Tuhan, carilah kehendak juga. Artinya apa? Tidak hanya kita tahu baca firman, tapi kita juga melakukan apa yang dikehendaki Tuhan. Apa yang diminta Tuhan? Apa yang diminta Tuhan? Hati yang ikhlas, hati yang berserah diri sepenuhnya kepada Tuhan. Artinya kita mau diatur Tuhan. Bukan maunya kita sendiri, bukan kita mau bebas-bebas saja tanpa aturan, tapi harus dengan aturannya Tuhan. Kita hidup harusnya untuk menyenangkan hatinya Tuhan, untuk membahagiakan Tuhan. Ya, kalau kita sudah mendapat petunjuk atau mendengar suara Tuhan tadi, kita melakukan firman-Nya, Tuhan pasti akan memberkati kita dan tidak pernah meninggalkan kita. Nah adik-adik, seringkali juga pada saat kita mau melakukan kebaikan, pasti banyak godaan. Ya, kita gampang tergoda. Godaan itu bisa membuat kita semakin jatuh lagi ke dalam dosa. Semakin yang tidak benar lagi yang kita lakukan. Nah, bagaimana caranya kalau kita mau jauh dari godaan-godaan itu? Nah, jadi kita harus dekat dulu kepada Tuhan, ya. Jadi kesimpulannya itu saja ya. Dekat kepada Tuhan, rajin baca firman, rajin beribadah, berdoa. Nah, itu senjatanya. Ya, seperti Raja Asa tadi, kuatkanlah, teguhkanlah hatimu karena dia yakin Tuhan pasti menolong. Pada saat kita hidup dengan Tuhan, mendengar suara Tuhan, melakukan apa yang diminta Tuhan, yakinlah hidup kita akan diberkati, kita akan selalu merasa sukacita. Hidup kita bahagia, kita juga bisa mengajak orang lain, mengajak orang tua kita juga untuk beribadah misalnya. Jangan kita malas, kita ajak juga orang lain menjadi malas ya. Kita harus semuanya membangun diri kita menjadi orang yang lebih rajin lagi, lebih taat lagi kepada Tuhan. Kalau saat ini kita beribadah dibatasi ya, kita masih belum bisa bertatap muka di gereja seperti yang dahulu ya.
kita punya handphone. Ya, dari handphone kita bisa melihat ibadah melalui YouTube atau live streaming. Nah, jadi handphone itu digunakan untuk hal yang baik. Ya, untuk menonton ibadah kah, baca firman kah, ya. Downloadlah aplikasi Alkitab. Bukan menonton apa? Main game sampai berapa jam misalnya. Lupa dengan belajar, ya. Lalu apalagi? Menonton berita-berita hoax misalnya, berita-berita yang nggak benar, berita-berita yang nggak penting, ya. Apalagi menonton film-film yang penuh dengan kekerasan, film-film hantu lagi misalnya, ya. Banyak yang suka film-film horor. Nah, mana lebih penting? Tadi kan dari awal ya, kakak katakan kita harus menghargai hidup kita ini. Hidup kita ini berharga di hadapan Tuhan. Siapa yang memiliki hidup kita? Maukah kita dimiliki oleh Tuhan? Ya, jadi carilah Tuhan. Kata cari tadi sama seperti di ayat berapa tadi ya? Jadi seperti kita diingatkan tadi oleh Nabi Azaria bin Oded tadi, dia mengingatkan Raja Asa supaya dia dan rakyatnya, orang Israel, mereka hidup dengan mencari Tuhan. Nah, kita juga harus seperti itu ya, mencari Tuhan. Tuhan itu enggak jauh dari kita. Tuhan itu dekat kepada kita. Asal kita setia, kita tahu Tuhan ada bersama dengan kita. Kita tidak perlu takut, kita tidak perlu merasa khawatir karena kita yakin dan percaya Tuhan ada dekat dengan kita, ya. Jadi yang harus kita lakukan pada saat kita mencari Tuhan, kita tahu Tuhan adalah satu-satunya yang harus kita sembah. Kita mau meneguhkan hati kita, menguatkan hati kita untuk menahan godaan-godaan agar kita tidak jatuh, agar kita tidak tergoda, agar kita tidak semakin jauh daripada Tuhan. Ya, kita mau dekat dengan Tuhan, menyenangkan hati Tuhan, selalu mau memuji nama Tuhan dan selalu bersuka cita. Baiklah adik-adik, untuk mengaminkan firman kita bernyanyi ya dari Kidung Ceria nomor 277. Lawanlah godaan. Nah, harus kita lawan godaan. Baiklah adik-adik semuanya, kita bersatu dalam doa syafaat. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang berkuasa, Bapa yang kami sembah di dalam nama anak Yesus Kristus, terima kasih Tuhan buat firman yang boleh kami dengar pada saat ini, bercerita tentang Raja Asa yang teguh hatinya dan kuat hatinya untuk memberantas, untuk menyingkirkan seluruh berhala-berhala di kerajaan Israel pada saat itu. Ya Tuhan,
Mampukan juga diri kami untuk menyingkirkan berhala-berhala yang menghalangi kami untuk datang kepada Tuhan. Karena kami yakin percaya Tuhan, begitu banyak halangan, begitu banyak godaan yang membuat kami jauh daripada Tuhan. Kami masih mementingkan kehidupan duniawi kami. Kami masih bersenang-senang, kami masih mau dengan kemauan kami diri sendiri dan tidak mendengar apa kata Tuhan dan tidak selalu mau menyenangkan hati Tuhan. Pimpinlah kami Tuhan, walaupun kami masih kecil-kecil, kami masih muda. Ajarkan kami Tuhan untuk lebih setia lagi, lebih taat lagi, datang kepada Tuhan di setiap hari Minggu, dalam ibadah kami. Terlebih lagi pada setiap hari kiranya kami mulai berubah untuk membaca firman Tuhan, berdoa di setiap saat. Karena kami tahu Tuhan, doa adalah nafas bagi orang percaya. Ya Tuhan, ajari kami Tuhan untuk selalu setia dan tidak meninggalkan Engkau, tidak membuat Engkau sedih, tidak membuat Engkau susah melihat keberadaan kehidupan kami. Pimpin kami terus dan ajarkan kami untuk selalu taat dan dengar-dengaran akan perintah Engkau ya Tuhan. Ya Tuhan, pada saat ini kami doakan buat adik-adik kami semuanya. Pada saat ini, kalaupun mereka masih dibatasi oleh bersekolah juga dibatasi, ibadah juga dibatasi. Kami yakin dan percaya Tuhan, Engkau punya rencana indah di balik semua yang kami hadapi pada saat ini. Biarlah pandemi ini akan segera berlalu dan kami boleh beraktivitas kembali seperti dahulu kala, sehingga kami boleh semakin lagi mendekat kepada Tuhan dan beribadah dengan sukacita. Boleh bertemu dengan teman-teman kami yang sudah lama kami tidak jumpai juga Tuhan. Kami boleh kembali beraktivitas kembali seperti dahulu dengan tanpa halangan apapun lagi. Ya Tuhan, kami doakan juga buat adik-adik kami yang mungkin dalam keadaan lemah tubuh, kurang sehat. Biarlah mereka juga dalam penyertaan Tuhan saja, berilah mereka kesembuhan sehingga mereka boleh sembuh kembali seperti sebelumnya dan boleh beraktivitas, boleh bersekolah dan melakukan aktivitas yang lain dengan baik. Tak lupa kami doakan juga buat orang tua mereka Tuhan, biarlah orang tua ini boleh menjadi orang tua yang baik buat anak-anaknya, menjadi teladan buat anak-anaknya. Mereka boleh tunduk akan perintah orang tuanya mereka Tuhan, sehingga orang tua ini juga boleh menjadi orang tua yang bertanggung jawab untuk mengasuh dan membesarkan anak-anak mereka. Mengajarkan mereka menjadi anak-anak yang dengar-dengaran akan perintah orang tua, terlebih lagi perintah Tuhan. Ya Tuhan, juga kami mengingatkan juga kepada buat orang tua adik-adik kami semua, biarlah mereka mengingatkan juga kepada anak-anaknya untuk beribadah pada setiap hari Minggu di pukul 8 pagi. Walaupun mereka kadang hampir semua mempunyai gadget, mempunyai HP, kami yakin dan percaya Tuhan masih banyak yang tidak mendukung, tidak sungguh-sungguh menegur atau mempersiapkan anak-anaknya untuk ikut ibadah di setiap hari Minggunya. Ya Tuhan, ketuklah hati orang tua adik-adik kami semuanya, biarlah mereka boleh mengajarkan anak-anak ini mengenal akan firman Tuhan di usia mereka masih kanak-kanak, sehingga anak-anak ini boleh mencintai Tuhan, mengenal Tuhan, dan melakukan kehendak Tuhan dan perintah Tuhan, dan tidak malah menjauh dari firman Tuhan dan perintahnya Tuhan. Ya Tuhan, kami yakin dan percaya Engkau menyayangi seluruh anak-anak ini, kami semua, asalkan kami juga setia dan taat kepada Tuhan. Pimpin terus kami Tuhan dengan Roh Kudus-Mu, sehingga hati kami tidak menjadi keras hati, tapi kami boleh menjadi hati yang baru. Seperti yang dilakukan Raja Asa tadi, melakukan reformasi atau pembaharuan di segala bidang, terutama di bidang spiritual. Ajarkan kami untuk mencintai Tuhan, karena Engkaulah Tuhan satu-satunya yang patut kami sembah, patut kami taati, patut kami tunduk. Ya Tuhan, kami juga mau menyerahkan seluruh program Pelkat PA, terlebih lagi untuk perayaan Paskah mendatang Tuhan. Kami yakin percaya Engkau campur tangan di setiap persiapan yang sudah dilakukan. Biarlah pada acara merayakan perayaan Paskah nanti, khususnya buat Pelkat PA, boleh berlangsung dengan baik,
boleh sesuai dengan apa yang direncanakan. Kami mau serahkan juga Tuhan kehidupan gereja kami ini buat Pak Pendeta, Ibu Pendeta, seluruh majelis jemaat, seluruh pengurus Pelkat. Engkau sertai semuanya Tuhan dalam tugas dan pelayanan mereka. Biarlah kami semua juga menjadi pelayan-pelayan-Mu yang bersungguh-sungguh hati untuk bekerja di ladangnya Tuhan, untuk memuliakan nama Tuhan, bukan mencari ketenaran, kepopuleran diri kami, tetapi semua yang kami lakukan hanya untuk memuliakan namanya Tuhan. Karena Engkaulah Tuhan yang patut kami tinggikan, kami muliakan hari ini sampai kami datang lagi ke hadapan Tuhan. Ya Tuhan, kami mau serahkan seluruh doa dan pengharapan kami ini. Kami mau serahkan semuanya ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Tuhan kabulkan dan Tuhan dengarlah doa kami ini. Kami alaskan doa ini juga dalam satu doa yang sudah Tuhan Yesus ajarkan kepada kami. Sama-sama kita ucapkan, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami, dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkau-Lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ya adik-adik, sekarang kita tadi sudah mendengarkan firman Tuhan. Sekarang kita tiba saatnya untuk membawa persembahan. Tapi sebelum kita bernyanyi, Kak Bunda mau ingatkan kembali, jangan lupa persembahan adik-adik untuk dikasih ke Mama nanti, agar Mama bisa membawa ke gereja dan diserahkan di kantor gereja ya adik-adik ya. Kita bernyanyi dari Kidung Ceria 256, ayatnya yang pertama dan yang ketiga. Hidup kita yang benar haruslah mengucap syukur, dalam Kristus bergema, janganlah terkebun, dalam susah pun senang, dalam segala bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus, di mana tadi kami telah mendengarkan firman-Mu Tuhan. Biarlah firman-Mu yang kami dengar tadi Tuhan Yesus dapat berpedoman bagi kehidupan kami dari hari lepas hari ya Tuhan Yesus. Dan biarlah ya Tuhan, kami selalu akan mengandalkan akan nama-Mu.
Tuhan Yesus, kami juga mau berdoa buat persembahan kami. Tuhan Yesus, berkatilah persembahan kami ini ya Tuhan, yang datangnya juga daripada-Mu Tuhan Yesus. Biarlah persembahan kami ini berguna dan berkat bagi untuk semua orang dan bagi gereja kami. Terima kasih Tuhan Yesus, amin. Adik-adik, kita tutup ibadah kita ini. Akhirnya ditutup ya Kak ya. Iya, Kita udah mau selesai, udah mau pulang. Gak terasa ya Dewi ya. Iya. Tiba-tiba kita sudah mau tutup, kita udah mau pisah lagi sama adik-adik. Iya. Tapi Tapi kita jumpa lagi minggu iya, depan. bukan ini aja, minggu depan kita pasti jumpa lagi ya. Tetap bersuka cita di dalam Tuhan. Betul. Ya. Ya, nanti kita tutup dengan berkat, kita nyanyi anugerah ya. Kita bernyanyi dari Kidung Ceria 183 ayatnya yang pertama. Baiklah adik-adik semuanya, sebelum kita mengakhiri ibadah kita, kita tutup ya di dalam doa. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang baik, Bapa yang kami sembah di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, terima kasih Tuhan buat ibadah pada hari ini boleh terlaksana dengan baik dari awal hingga akhirnya. Engkau sudah menyertai kami, dari kami menyanyikan lagu-lagu pujian, membawakan firman, membawakan persembahan, biarlah semuanya boleh membawa keharuman ya buat adik-adik semuanya, terlebih lagi untuk Tuhan, untuk memuliakan nama Tuhan. Sehingga adik-adik semua dan kami juga tetap mau mencari Tuhan, mencari kehendak-Nya Tuhan dan melakukan kehendak-Nya Tuhan. Kami menyerahkan seluruh kehidupan kami juga ke dalam tangan pengasihan Tuhan, biarlah Tuhan campur tangan di setiap langkah kehidupan kami. Kami menyerahkan doa ini Tuhan, dalam nama Yesus, kami sudah berdoa dan bersyukur. Sama-sama kita nyanyikan anugerah. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, pengasihan Allah, persekutuan dalam Roh Kudus, kiranya menyertai kita. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik. Sampai jumpa lagi minggu depan. Shalom. Shalom. Tuhan berkati.